Jadi sebaiknya kita itu open posisi satu kali saja atau kita pecah nih ya menjadi beberapa kali beberapa open posisi. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Di video kali ini kita akan bahas mengenai layering. Jadi sebaiknya kita itu open posisi satu kali saja atau kita pecah nih ya menjadi beberapa kali beberapa open posisi gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah mendengar kata layering, layering itu apa sih sebenarnya? Layering itu adalah membuka open posisi itu ke dalam beberapa kali open posisi ya, artinya kita memecah. Misalnya nih, harusnya kita open posisi maksimalnya itu 1 lot. Nah, kita pecah menjadi 10 kali open posisi. Jadi per open posisinya itu jadi 0,1 lot. Nah, memecah open posisi ini itu tujuannya macam-macam ya. Ada yang pertama karena kita bisa mendapatkan harga yang optimal ya dengan memecah-mecah harga ini. Jadi contohnya gini. Ketika harga emas itu ada di harga 1210 misalnya ya. Nah, kita open posisi buy di 1210 itu. Satu ya. Nah, ternyata harganya turun sampai ke 1200. Nah, setiap kali turun 1 poin itu kita masukkan open posisi 1 kali, open posisi 1 kali, open posisi 1 kali ya. Otomatis sampai di harga 1200 harga emas kita sudah buka 10 kali. Nah, setelah itu harga emasnya naik sampai 1220. Di sini, ketika tadi kita open posisi buy di 1210, itu sebenarnya kita dapat keuntungan hanya 10 poin saja karena harganya naik dari 1210 ke 1220. Maka kalau kita open posisi dengan cara layering, kita bisa dapat kesempatan keuntungan 20 poin karena di open posisi kita yang paling bawah di 1200 itu kita dapat 20 poin ya. Jadi keuntungannya akan jadi maksimal kalau kondisi marketnya mendukung seperti ini. Tetapi ada juga kelemahannya juga ya, kalau kondisi marketnya cuma satu arah saja ya keuntungannya akan terbagi ya. Kayak misalnya harga harga emas itu ada di 1200 nih. Kita open posisi buy ya dengan cara layering ya. Jadi kita open posisi buy setiap kali dia naik 1 poin, kita open posisi 1 kali gitu ya. Sampai dengan 1210 itu kita masih open posisi 1 kali. Nah, sampai di harga 1220 maka keuntungan kita ada yang 20 poin, ada yang 10 poin, ada yang 11 poin dan macam-macam ya. Beda lagi kalau kita di harga 1200 itu sudah open posisi 1 kali. Jadi kita dapat keuntungannya itu 20 poin full ya. Jadi beda ketika marketnya itu satu arah, maka dengan open posisi layering ini maka keuntungan kita malah jadi berkurang. Tetapi kalau kita open posisinya itu full atau 1 kali saja, maka ketika pergerakan harganya itu hanya satu arah saja, kita dapat keuntungan yang full itu ya. Cuman kalau memang marketnya itu kan bergerak naik turun ya, marketnya itu bergerak 2 arah gitu ya, maka posisi layering ini malah bisa menjadi semakin menguntungkan. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan market forex sendiri ya, pergerakannya itu random ya, cuman kebanyakan kalau kita lihat pada pergerakan harga gold saat ini, pada jam-jam tertentu gold itu sering terjadi ranging. Nah, ini sangat cocok sekali buat teman-teman melakukan layering ketika open posisi ya. Jadi silakan teman-teman melakukan hal itu. Cuman layering ini bukan berarti nggak ada kelemahannya sama sekali. Open posisi dengan cara layering ini akan merepotkan juga ya. Buat teman-teman yang misalnya nih open posisi 10 kali, otomatis kan teman-teman harus atur stop loss dan take profit sebanyak ya 10 kali itu tadi. Ya, kalau beda lagi kalau kita hanya open posisi 1 kali ya, kita ngaturnya cuma sekali. Jadi akan lebih simpel. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak masalah dengan mengatur open posisi sebanyak 10 kali tadi, atau teman-teman punya banyak waktu lah untuk melakukan transaksi trading, ya itu sebenarnya sah-sah saja. Kembali lagi ke gaya trading teman-teman ya.
Artinya dengan open posisi layering ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang memang fokus ketika trading. Dan nggak cocok buat teman-teman yang tradingnya itu sambil-sambilan ya. Atau ya kita trading itu sambil mengisi kesibukan yang lain. Maka akan lebih enak kalau kita open posisinya itu hanya beberapa kali saja, misalnya cuma 2 kali atau 3 kali ya, maksimal mungkin 3 kali kita masih bisa menghandle itu ya. Nah, apakah entry posisi layering ini itu berbahaya? Nah, berbahaya atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari money management yang kita lakukan. Saran saya selalu sebelum kita open posisi, kita harus menentukan dulu berapa sih maksimal open posisi yang boleh kita lakukan. Misalnya setelah kita deposit ya, kita deposit sebesar 1000 US dollar misalnya. Nah, kita menentukan, oh ternyata dari kita menghitung ya, dari 1000 US dollar ini kalau kita pakai leverage 1:1000, maka maksimal open posisinya itu 0,5 lot. Oh, berarti dari 0,5 lot ini berarti bisa saya bagi dong menjadi 5 kali open posisi. Nah, ya udah, kalau kita sudah membuat hitungan seperti itu, tinggal kita disiplin aja untuk open posisi 0,1 lot sebanyak maksimal 5 kali. Kalau sudah mentok ya nggak usah open posisi lagi. Kita tunggu sampai ada posisi yang kita lepas ya, atau posisi yang sudah close, baru kita tambah lagi ya, sampai maksimal 5 kali. Jadi ketika kita melakukan layering ini nggak ngasal ya, nggak asal-asalan kita layering sampai akhirnya overtrade. Nah, yang ditakutkan dari layering itu adalah overtrade ini. Jadi pastikan teman-teman harus selalu menghitung berapa sih maksimal volume transaksi yang bisa saya lakukan ketika open posisi dengan modal sekian gitu ya. Lalu bedanya layering dengan averaging itu apa sih? Kalau layering kan ini ya lebih universal, artinya ketika harganya naik ataupun turun ya terserah kita open posisinya mau buy atau sell dalam satu pair gitu ya. Jadi kita open posisi banyak, entah itu posisinya buy atau sell, bebas. Tapi kalau averaging itu ada averaging down dan averaging up. Kalau averaging itu tujuannya adalah kita open posisi satu arah secara konsisten. Misalnya ketika harganya itu kita analisa harganya akan naik, ternyata ketika kita sudah open posisi harganya malah turun ya. Nah, selama harganya turun itu kita secara disiplin, secara konsisten itu melakukan open posisi buy ya, turun lagi, buy lagi, turun lagi, buy lagi. Dengan harapan ketika harganya nanti balik naik ya, itu kita akan langsung dapat keuntungan kalau di averaging ya. Tetapi kalau di layering ya bebas mau open posisi buy atau sell. Intinya adalah layering ini adalah kita membagi-bagi open posisi ke dalam beberapa harga itu. Jadi bedanya itu ya dengan averaging down ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk sharing saya mengenai layering ini. Pastikan ketika teman-teman akan melakukan layering sudah punya banyak waktu ya, dan juga teman-teman nggak masalah kalau ngatur stop loss dan take profit pada open posisi yang cukup banyak itu tadi, dan teman-teman sudah menghitung maksimal open posisi, maksimal volume transaksi yang bisa teman-teman buka dengan saldo ataupun deposit yang teman-teman lakukan sebelumnya. Saya Ardi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.